Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, bertemu pada minggu kedua. Minggu kedua tanggal 4 April bulan 5 2020. Bunda bertemu dalam kisah Nabi Adam. Jangan melihat busananya. Mungkin bundanya tetap pakai baju hijau biar kalian tetap semangat dan segar. Anak-anakku kelas 6, kaifa halukum? Alhamdulillah luar biasa. Berarti hari ini kalian masih diberi Allah kesempatan untuk tetap beribadah puasa dalam keadaan yang luar biasa. Tidak ada kekurangan suatu apapun. Hari ini Bunda akan bercerita tentang sirah Nabi Rasul Adam. Insya Allah kalian sudah pernah mendengar dan berkali-kali Bunda bercerita. Cuma saat ini untuk memberikan satu gambaran terbaik saja agar kalian juga bisa mengingat kembali apa yang sudah diajarkan Bunda pada saat kita bertemu di kelas dulu. Anak-anakku sekalian, bagaimana Bunda memberikan pertanyaan pertama? Pertama Bunda akan bertanya, siapakah manusia yang diciptakan Allah tanpa ayah, tanpa ibu? Iya betul, kalian sudah ingat Rasul Adam. Rasul Adam diciptakan Allah tanpa ayah, tanpa ibu dengan kalimat kun fayakun. Jadilah dari segumpal tanah, lihat di mana Allah Saripati itu sudah dijadikan, ditiupkan roh dan jadilah Adam yang luar biasa. Nah, Rasul Adam pertama kali diberikan Allah tempat yang terbaik, yaitu surganya Allah. Di mana di surga itu Rasul Adam jalan ke sana, melihat sesuatu yang indah, jalan ke sana, melihat sesuatu yang indah, ke sana, melihat sesuatu yang indah. Luar biasa. Gambaran surga di mana sungainya mengalir putih, melebihi putihnya susu, manisnya melebihi manisnya madu. Di antara perjalanan itu seluruhnya terdiri dari batu-batu yang luar biasa indahnya. Namanya juga manusia, di mana di pelajaranmu IPS bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang diciptakan pasti membutuhkan orang lain. Dan memang Allah menciptakan itu dengan hasratnya yang luar biasa. Manusia ini dibekali Allah seperti itu sehingga beliau membutuhkan satu teman. Ketika berjalan, Rasul Adam merasa kesepian. Bertanyalah kepada Allah, ya Allah, tak ada teman satupun untukku. Di tempat yang seluas ini aku membutuhkan teman untuk bicara. Akhirnya Allah menciptakan, ketika Rasul Adam tertidur pulas, diambillah salah satu tulang rusuknya, diambil dan diciptakan kun fayakun. Manusia yang diciptakan Allah tanpa ibu adalah ibu Hawa, diciptakan dari tulang rusuk manusia. Luar biasa, Allah menciptakan segalanya tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Ada di dalam apa? Wajibnya Allah. Allah wujud khidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayyan. Semua sifat Allah tidak membutuhkan orang lain. Hanya Allah meminta kepada manusia. Setiap apa yang diberikan Allah, rasa syukurlah yang diminta Allah, bukan apa-apa. Ketika itu Rasul Adam kaget dengan adanya wanita cantik yang luar biasa yang tidak ada pada dirinya dan berbeda. Rasul Adam karena manusia diberikan Allah nafsu, akhirnya bertemanlah mereka menjadi dua sejoli yang berjalan mengitari surga yang luar biasa. Lama kebahagiaan itu pasti Allah memberikan cobaan, karena dari sekian banyak kayak kalian dari kelas 1 sampai kelas 5 akan diberikan cobaan, apa? Ujian namanya. Kalau mau naik kelas, sama manusia juga seperti itu. Ketika kita diberi Allah cobaan dalam keadaan sabar dan sadar ikhlas, insya Allah cobaan itu berlalu dan indah pada akhirnya. Akhirnya Rasul Adam berjalan berdua, iblis tidak menerima. Kok koyo bahagia banget gitu, kayak tempatnya sendiri. Akhirnya iblis punya cara tersendiri. Dicobalah, Adam, itu loh buah itu loh enak, kenapa kamu gak makan itu? Ndak, satu hal yang dilarang Allah di seluruh isi surga ini direlakan Allah, hanya satu buah itu tidak boleh dimakan. Akhirnya iblis tidak kurang cara, rapat besar dengan para iblis. Akhirnya ketemulah satu cara, Adam, mana wujud sayangmu sama temanmu ini Hawa? Coba diwujudkan, kasihlah dia, ambil satu buah itu. Gak mungkin Allah marah, bukankah Allah itu maha pemaaf? Godaan itu timbul, Adam masih kuat. Tidak, rasa iman takwaku
yang menyebabkan aku takut kepada Allah. Akhirnya bergantilah wanita, yang dicoba wanita. Ibu Hawa duduk sendiri dengan termenung, dibilang, Hawa, buktikan rasa sayangnya Adam. Coba kamu minta diambilkan buah khuldi itu, pasti rasanya nikmat dan segar. Subhanallah, inilah wanita. Wanita itu selalu saja gampang diracuni. Akhirnya bilanglah ke siapa? Adam. Mas Adam, ambilkan buah itu. Buah itu lo rasanya kayaknya gimana gitu. Manis pasti, saya mau. Ayolah Mas Adam. Akhirnya Rasul Adam mengalah. Diambillah buah itu satu, dimakan berdua, dan timbullah perubahan dalam diri keduanya. Satunya Ibu Hawa berubah dari segala bentuk tubuhnya. Keluarlah segala bentuk macam tubuh itu sebagai wujud wanita. Rasul Adam keluarlah di sininya khalqun, dikorokannya ini ada sebuah perubahan di mana itu adalah wujud seorang laki-laki. Akhirnya Allah mengatakan kepada Adam, ya Allah, Adam memang manusia ya, tempatnya keluh kesah lagi kikir, meminta maaf kepada Allah luar biasa. Allah memaafkan, hanya saja konsekuensinya adalah pelanggaran sudah dilakukan. Maka mereka harus turun, yaitu ke suatu tempat yang sudah diciptakan Allah, yaitu bumi. Di mana di bumi itu mereka berdua harus merasakan bagaimana sulitnya kehidupan, bagaimana sulitnya keadaan, bercocok tanam dan sebagainya. Di bumi ketika beliau berdua diturunkan, mereka dipisah dari satu jarak ke jarak yang lain, satunya di timur, satunya di barat. Saat pertemuan terjadi berapa puluh tahun, mereka berdua menangis, meminta maaf. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Setiap hari seperti itu. Akhirnya Allah mempertemukan berdua, sehingga mereka berdua harus hidup dengan bercocok tanam, kesulitan yang luar biasa. Akhirnya diberikanlah keturunan dari mereka. Keturunan pertama, Qabil memiliki adik yang cantik, yaitu Iklimah, kembarannya. Yang kedua, Habil memiliki kembaran namanya Labudah. Atas izinnya Allah, kedua kembaran ini harus dinikahkan secara silang. Tetapi Qabil tidak menerima. Kembaranku cantik, kenapa harus dapat yang itu? Akhirnya mereka diberi kesempatan untuk memberikan satu berkat. Kalau bahasa kita berkat, bahasanya orang Jawa. Mereka diberikan kesempatan untuk memberikan apa yang sudah dijadikan pekerjaan mereka. Yang Qabil punya pekerjaan tanaman, maka dia memberikan gandum dan sebagainya. Yang Habil sebagai peternak, dia memberikan kambing yang terbaik. Akhirnya diambillah oleh Allah dengan caranya. Setelah itu yang diterima adalah punyanya Habil. Terjadilah pertarungan di antara keduanya, sehingga salah satu dari mereka meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, Allah memberikan contoh di sana, ada dua burung yang saling baku hantam, sehingga satunya meninggal dan dicobalah untuk mengubur. Nah, mengubur, setelah itu keluarlah tempat ini dipakai ngubur yang satunya. Manusia ini adalah tipikal makhluk yang memang harus diberikan contoh. Nah, sama seperti di surga dulu. Adam juga sudah dikasih Allah briefingan ketika sebelum akan ditunjukkan kepada para makhluknya Allah. Makanya di Al-Quran disebutkan ketika di dalam sana, kenapa iblis sampai meracuni Adam? Karena saat itu Allah memberikan suatu ucapan yang luar biasa. Manusia ini saya ciptakan dalam bentuk yang luar biasa. Iblis tidak nerima. Tidak Allah, saya nggak mau menghormati Adam, karena Adam diciptakan dari tanah dan saya dari api. Lebih bagusan saya, katanya iblis. Makanya iblis memiliki dendam sehingga membuat Nabi Adam diturunkan ke bumi. Anak-anakku sekalian, dari kisahnya bunda ini yang bisa kita ambil adalah jagalah dirimu, iman takwamu, sebab iblis, setan adalah musuh yang nyata. Mereka adalah musuh yang nyata untuk manusia, karena mereka betul-betul menginginkan teman dari golongan manusia untuk dijadikan teman di neraka. Jaga diri kalian,
puasa dengan kejujuran, jangan pernah kalian membohongi diri kalian sendiri. Kalau puasa, jangan bilang kalau nggak puasa jangan bilang kalian puasa, tetapi kalian makan di satu tempat. Itu namanya kalian membohongi diri kalian sendiri. Ingat, kebohongan akan membawa pada dosa, dan dosa akan membawa pada neraka. Di neraka kalian akan bertemu dengan setan dan iblis. Jaga diri kalian, nak. Insya Allah setiap apa yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Setiap apa yang kita ucapkan kepada Allah permohonan tidak ada yang terelakkan. Semoga kita semuanya diberi Allah kekuatan untuk menjalankan puasa Ramadan ini dengan iman takwa yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.